Shalom Indonesia, selamat pagi Indonesia, selamat pagi. Salam bagi Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam juga bagi bapak-bapakku, ibu-ibuku, saudara-saudaraku, opung-opungku, kakak-kakakku, ito-itoku, semuanya, saudara-saudara, teman-teman, semuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Harapan saya di pagi ini kita terus tetap kuat, sehat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang bekerja, mungkin melakukan tugas, aktivitas kita, dan kekuatan Allah senantiasa menyertai kita. Oke, saya akan menyampaikan renungan firman Allah dalam Kejadian 18. Tapi ini sebuah kisah sebenarnya yang panjang, tetapi saya akan mencoba merangkumnya dalam beberapa waktu. Kejadian 18 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditentukan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab takut. Ia takut, tapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Satu ayat lagi. Ayat 21, pasal 21, Kejadian 21. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukannya kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ya, terus ayat yang kedua, maka mengandunglah Sarah, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, Abraham dalam masa tuanya. Bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesudah firman Allah kepadanya. Puji nama Tuhan. Kalau kita persis tahu cerita dari Abraham ini sangat sebuah drama yang sangat panjang. Ya, dia sempat meminta kepada Tuhan supaya Tuhan izinkan Eliezer untuk hambanya orang Damsyik itu untuk menjadi pewaris. Tapi Tuhan tidak, dari keturunanmu. Tuhan berjanji 25 tahun. Di usia 75 tahun Tuhan berjanji kepadanya. Dalam penantian yang panjang. Ya. Kira-kira 12 tahun kemudian. Ya, kira-kira 11 tahun kemudian gitu ya. Dia ditawari oleh istrinya untuk menghampiri hambanya Hagar, dan dia lakukan. Dia lupa akan janji. Makanya untuk Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, memang kalau kita sebagai orang percaya, nanti sore akan saya bawakan bagaimana keberhasilan orang-orang yang betul-betul mentaati firman Allah itu. Nah, untuk Tuhan tidak ada yang mustahil. Bayangkan di usia 99 tahun Tuhan datang lagi, atau di usia 89 tahun si Sarai. Alkitab katakan dia sudah mati pucuk. Tapi Tuhan lagi berikan pengharapan. Haleluya. Tuhan berikan lagi pengharapan bagi mereka, bahwa mereka akan mempunyai anak perjanjian. Bukan anak daging, bukan hawa nafsu, tapi anak perjanjian yang memang diakui oleh Tuhan, yaitu nantinya dia akan melahirkan, harus diberi nama Ishak. Tadi dia mengatakan Eliezer. Kemudian dia sudah berpikir, sudah punya anak, ya. Tapi Tuhan katakan tidak. Sarai. Kalau kita
kita baca tadi pasal 21, jadi kalau untuk melihat kita menikmati sesuatu apa yang dikatakan Tuhan kepada kita, itulah yang kita lakukan. Nah, si Sarah ini sungguh-sungguh sebenarnya mau saya katakan ya, kalau kita lihat dia tidak percayalah, kurang percayalah ya. Walaupun setelah itu dia mengalami proses yang sangat panjang. Karena apa? Ketika Abraham sudah mendapatkan janji Tuhan bahwa dia akan melahirkan seorang anak, tapi dia tidak sabar menanti. Dia melakukan, dia tidak yang pertama dia tidak melakukan apa yang yang telah dikatakan oleh Tuhan, bahwa dari dia nanti anak perjanjian itu. Sarah tidak percaya sebenarnya, tapi dari pihak Tuhan, ini hebatnya Tuhan itu, dari pihak Tuhan, apa yang sudah dijanjikannya kepada Abraham itu akan digenapinya. Makanya dikatakan oleh Alkitab bahwa Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Jadi dia diperhatikan oleh Allah karena firman-Nya. Firman yang berkuasa, firman yang berdaya cipta, firman yang bisa menolong, firman yang dapat melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bayangkan di usia 99 tahun si Abraham, kedatangan janji Tuhan lagi. Setelah 24 tahun yang lampau, dia menerima janji Tuhan itu, tapi tidak kunjung digenapi. Sampai dia melakukan sesuatu yang melanggar kesusilaan, melanggar firman Allah. Saking tidak sabarnya, kedua suami istri ini tidak sabar. Tapi perhatian Tuhan terhadap Abraham dan Sarah, karena Tuhan ingin menunjukkan kedaulatannya, bahwa bagi dia, untuk dia tidak ada hal yang mustahil. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa melakukannya. Jadi jangan jengkali dengan pikiran kita yang sempit ini. Jangan jengkali Tuhan, kuasa Tuhan, kehebatan Tuhan dengan pikiran kita yang picik ini. Tuhan memperhatikan Sarai sesuai dengan firman. Tuhan memperhatikan Anda sesuai dengan firman. Jadi nanti sore saya katakan tadi bahwa ketika kita melakukan firman, kita memperkatakan firman, kita hidup dengan firman, kita merenungkan firman Allah itu, maka Tuhan janjikan sebuah keberhasilan yang sangat luar biasa. Saya merenungkan firman ini tadi tentang ini dan tentang itu si Yosua. Tapi nanti sore saya akan bawakan. Nah, jadi yang mau saya katakan di sini adalah bahwa kita sebagai orang percaya sadarlah bahwa Tuhan memperhatikan engkau sesuai dengan firman-Nya. Kalau saja engkau merespon seperti Yosua merespon, maka atau seperti Abraham merespon, maka Anda akan melihat untuk Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang kedua, kata firman Allah tadi yang kita baca, bahwa Tuhan melakukan kepada Sarai sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Kita banyak menerima janji-janji Tuhan. 8.500 lebih janji berkat Allah, diberkati engkau, diberkati tubuhmu, sejahtera engkau. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Sesuai dengan janji. Allah terikat dengan janji. Dia tidak terikat akan kehebatanmu. Dia tidak akan terikat dengan segala bujuk rayumu. Dia hanya terikat pada firman. Itu sebabnya kalau dulu orang ya sudah secara lahiriah,
Abraham disunat di usia 99 tahun. Wah, itu luar biasa. Ya. Anaknya 13 tahun, si Ismail itu. Sebelum Tuhan berikan. Tetapi di dalam perjanjian baru kita melihat bahwa sunat yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita bisa menerima dan Tuhan melakukan janji firman-Nya kepada kita. Kita harus mengalami sunat. Sunat yang pertama adalah sunat Kristus. Jadi kalau sunat Kristus itu, nanti Anda baca dalam Kolose 2 ayat 11, di situ diceritakan bagaimana sunat dalam Kristus. Sunat yang menanggalkan segala dosa, ketidakpercayaan, ketidakyakinan akan firman Allah, seperti yang dilakukan oleh Sarah dan Abraham, sehingga dia melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan, sehingga membawa kesusahan bagi Sarah dan Abraham juga. Kalau Anda keluar daripada firman Allah, maka Anda akan menderita. Dan kita juga mengatakan kita perlu sunat hati. Sunat Kristus adalah penanggalan manusia daging kita, penanggalan dosa-dosa, penanggalan ketidakyakinan kita, sehingga kita yakin kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah sunat hati. Jadi hati ini perlu disunat. Hati ini kadang-kadang perlu iri, benci. Orang lain berhasil, benci. Orang lain lebih sukses, benci. Pakai guna-guna, pakai ini dan itu. Perlu disunat, dipotong, dikerat. Supaya yang ada itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, ya, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah-buah roh itu harus ada. Itu sunat hati. Lalu sunat telinga yang ketiga, kata firman, sunat hati itu terdapat di dalam Roma 2 ayat 9. Lalu yang ketiga adalah sunat telinga. Ini telinga ini perlu disunat juga ini. Supaya yang dengarnya itu hal-hal yang baik, yang positif, firman Allah. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Setiap kali Tuhan mengakhiri pembicaraannya kepada jemaat gereja, dia selalu mengatakan setiap orang yang punya telinga, hendaklah dia mendengarkannya. Karena banyak orang telinganya sudah nggak disunat, tidak bisa menerima ajaran firman Allah, tidak bisa menerima ajaran sehat, tidak bisa menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Maunya hal-hal yang memuaskan telinganya, memuaskan hawa nafsunya, memuaskan hatinya sendiri. Kalau enggak, dia tolak. Kalau enggak sesuai dengan hati, dia tolak. Firman Allah karena kena kepada dia, dia tolak. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Asal kau percaya padanya. Ya. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat selamanya. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat selamanya. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Itu kata firman Allah. Sudahkah kita menyunat seluruh apa yang diharapkan disunat oleh Tuhan? Sunat Kristus, sunat hati, sunat telinga. Supaya apa? Kita bisa percaya kepada firman Allah.
Dan syukurnya di usia 99 tahun itu, Alkitab mengatakan bahwa ia mendengarkan dan ia percaya. Coba saya bacakan. Ayat yang ke dari pasal 17 ayat 22. Setelah selesai berfirman pada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Jadi, bahwa ketika di dalam pasal ini, ketika dia menerima firman Allah, dia percaya. Di pasal 15, kita baca dia percaya. Baru Tuhan meninggalkan dia. Kenapa? Di pasal ini ada argumentasi yang disampaikan oleh Abraham. Sekiranya anakku Eliezer, di pasal yang ke-18 ini diperkenankan anaknya untuk menerima. Jadi kita bisa melihat bahwa Allah memperhatikan, Allah melakukan sesuai dengan firman-Nya. Tapi Allah tidak bisa didikte siapapun. Karena yang ketiga, ketika Abraham, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukan menurut waktunya kita, tapi waktunya Tuhan. Kalau sudah genap waktunya, maka dia akan nyatakan itu semuanya. Jangan paksakan waktu menjadi waktunya Tuhan. Biarlah waktu Tuhan menjadi waktu kita. Sehingga kita dengan sabar menanti janji-janji yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Tapi apakah kita memiliki janji yang Tuhan telah berikan kepada kita di hati kita? Bayangkan 31.176 ayat, 1.189 pasal, 66 kitab, 39 perjanjian baru, 27 perjanjian lama. Lebih kurang 2.930 tokoh. Janji lebih kurang 8.500 seperti apa katakan tadi di depan. Jadi kita sebagai orang percaya, mari Allah memberikan janji kepada Abraham. Allah memberikan janji kepada Sarai. Sekalipun Sarai tidak meyakininya 100%, tapi karena demi kedaulatan Tuhan, Tuhan melakukannya juga. Artinya mau saya katakan begini, bahwa Tuhan itu akan konsisten menepati janjinya. Bukan karena Sarai, tapi karena Abraham yang percaya kepada dia. Makanya itu diperhitungkan Allah sebagai sebuah kebenaran. Sarai boleh nggak percaya, Sarai boleh mentertawakan janji firman Allah, karena dia sadar betul, bagaimana mungkin aku yang sudah 89 tahun ini, karena di usia 90 tahun dia melahirkan anak itu. Karena janji itu, yang kedua dia datang, Tuhan katakan, nanti tahun depan aku akan datang lagi. Aku sudah melihat anak. Sampai Sarai itu tertawa terhadap firman Allah. Seringkali kan kita mentertawai firman Allah.
Manalah mungkin itu. Kita mempercayai sesuatu, orang-orang di sekitar kita ada juga nggak percaya, mentertawai kita. Saya sudah seringkali ditertawai. Tapi maju terus. Karena yang menjawab doa itu bukan dia. Bukan orang-orang yang mengejek itu yang menjawab doa. Yang menjawab doa itu Tuhan. Jadi kalau Tuhan memberikan sesuatu kepadamu, memberikan janjinya kepadamu, pegang itu. Hidupi itu. Perkatakan itu. Supaya engkau melihat kuasa Allah yang tidak mungkin itu menjadi mungkin dalam hidup. Ketika saya merenungkan tentang firman Allah ini, saya kagum terhadap Tuhan itu. Luar biasa Tuhan itu. Dan itu sebabnya saya mau katakan, sunatlah hatimu, sunat hati kita itu. Ya, sunat telinga kita. Sunat biar kita memakai sunat Kristus itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menanggalkan apa-apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Menanggalkan ketidakpercayaan, menanggalkan kekerasan hati, kedegilan hati. Kalau kesenangan kita, telinga kita ini mendengarkan hal yang sia-sia, mulai belajar. Supaya apa? Iman timbul dari pendengar-pendengaran firman Kristus. Saya tidak akan panjang lebarkan. Tetapi pada akhirnya yang mau saya katakan, si wanita yang mati pucuk itu, yang sudah mati haid itu, yang sudah tidak haid lagi, tapi pada akhirnya dia dapat melahirkan seorang anak. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Jadi selama ada orang yang meyakini apa yang dikatakan oleh firman Allah, maka Tuhan akan melakukan itu. Itu semua karena kasih karunia-Nya dan karena kedaulatannya. Tapi jangan pakai waktumu, saya pakai waktu Tuhan. Karena di ayat yang apa itu tadi saya katakan tadi, ayat yang kita baca tadi, jelas di situ Tuhan menyatakan segala sesuatu yang baik, ya, bahwa Dia menetapkan pasal 21 tadi mana? Ini. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Jadi ada waktunya Tuhan. Segala masa ada waktunya, ya. Jadi ingat itu. Tapi saya katakan indah segala sesuatu pada waktunya Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa kita sedang mengalami pergumulan yang sangat panjang, pergumulan yang sangat sulit, yang mungkin bagi kita seolah-olah ini nggak akan mungkin terjadi, ingatlah bahwa untuk Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal engkau betul-betul hidup bersama dengan Dia. Asal engkau betul-betul menghidupkan misbah doamu di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana Abraham sampai tawar-menawar untuk Tuhan, untuk keselamatan Sodom dan Gomora. Sampai berapa kali 50, kalau ada 50 orang benar, apa engkau benar? Tidak. Kalau engkau menemukan 45, apa 40, 30, 20, 10. Tuhan katakan tidak. Kalau saya, Abraham, maka saya akan katakan, ponakan saya ada di situ. Ada cucu ponakan istilahnya. 4 orang ada di situ. Bagaimana Tuhan kalau 4 orang itu? Dan buktinya kan mereka diselamatkan. Walaupun istrinya menjadi tiang garam karena sudah dilarang oleh Tuhan. Jangan lihat ke belakang, tapi dia lihat kekayaannya yang banyak, hartanya yang banyak. Nggak taat terhadap firman Allah, jadi tiang garam. Abraham itu adalah orang yang suka. Apakah Anda masih berdoa? Apakah kita bangun pagi-pagi untuk berdoa kepada Tuhan? Sama seperti Yesus pagi-pagi datang kepada Bapaknya untuk memuji dan memuliakan Bapaknya. Untuk dia sebelum melakukan aktivitasnya, dia terlebih dahulu datang pagi-pagi sekali. Apakah kita datang kepada Tuhan pagi-pagi sekali? Saya berharap kita datang pagi-pagi sekali kepada Tuhan. Supaya energi ilahi itu mengalir. Pikiran kita dikuasai oleh Tuhan. Hati kita dipikirkan.
kehendak kita dikuasai oleh Tuhan, roh kita dikuasai oleh Tuhan, sehingga apa yang tidak mungkin bagi kita akan menjadi mungkin karena Tuhan melihat hidupmu. Mari kita turun kepada kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan bahwa inilah sebuah kisah tragedi kehidupan sebenarnya, sebuah tragedi dalam menjalankan kehidupan kepercayaan kepada Tuhan. Tapi pada akhirnya Abraham sadar bahwa apa yang sudah dilakukannya, bujuk rayunya terhadap Tuhan untuk memberkati Eliezer atau memberkati anaknya, karena dia tidak lagi serius untuk mempercayai. Tetapi ketika Tuhan memberikan sesuatu bahwa anak yang Tuhan mau adalah anak perjanjian itu, dan pada akhirnya dia percaya dan Tuhan memperhitungkan sebuah kebenaran. Roma mengatakan karena Abraham percaya maka Tuhan memperhitungkannya sebagai upah orang benar. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, semuanya mungkin bagi orang percaya. Bagi engkau yang sedang mengalami permasalahan, serahkan semua dalam tangan Tuhan. Terima kasih karena Tuhan siap untuk menolong engkau. Mari engkau bayangkan semua keadaan situasi di usia 99 tahun laki-laki dan 89 tahun. Dan Alkitab katakan Abraham, Sarai itu sudah mati pucuk. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan kita kerdilkan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Diberkatilah bangsa dan negara kami ini. Diberkatilah kami Tuhan, supaya pemimpin kami dapat melaksanakan segala tugas dan tanggung jawabnya. Dan Tuhan tolong supaya Engkau adalah Allah yang hidup itu, yang menyatakan kebaikan, menyatakan kemurahan-Mu dalam hidup mereka. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan tolong semua yang mau menerima Yesus, Tuhan buka hati mereka. Kalau engkau orangnya, mari taruh tangan dadamu, mari kita berdoa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Dan sebagaimana firman setiap orang mengaku dosa dan kejahatannya, engkau berkata, aku menyucikan dan melupakan segala pelanggaran. Terima kasih Tuhan, dan basuhku dengan darah-Mu supaya hidup kudus di hadapan Tuhan dan menjadi warga negara-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Orang-orang muda diberkati oleh Tuhan dengan segala hikmat akal budi dari Tuhan, dan takut akan Tuhan menyertai kehidupan mereka, sehingga dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan apapun mereka, situasi mereka, Tuhan tolong semuanya. Yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang dalam pergumulan Tuhan jawab pergumulan mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin.